Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal auxiliary atau kata bantu modal adalah kata-kata seperti may, must, can, should, dan sebagainya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi kata-kata tersebut. Dalam video saya sebelumnya, saya pernah membahas tentang modal auxiliary. Tetapi dalam video ini, saya membuat video dengan lebih baik untuk dimengerti. Sebelum kita menyaksikan video, bagi Anda yang ingin belajar bahasa Inggris langsung dengan saya, Anda bisa belajar virtual dengan saya melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya. Silakan hubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah modal auxiliary atau kata bantu modal. Modal adalah kata-kata seperti can, may, must, will, dan should. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi inilah yang sering kita gunakan. Baiklah, kita mulai. Can untuk ability atau kemampuan. They can speak English well. Mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya. Mereka mempunyai kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik. Contoh berikutnya. My friend can operate the machine. Teman saya bisa mengoperasikan mesin. Artinya, teman saya mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan mesin. I can't sing or dance. Saya tidak bisa menyanyi atau menari. Artinya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyanyi atau berdansa atau menari. Berikutnya, ini pertanyaan. Can your wife speak English? Bisakah istrimu berbicara bahasa Inggris? Atau does your wife have ability to speak English? Ya, apakah istrimu mempunyai kemampuan untuk bicara berbahasa Inggris? Ya, jadi can ini untuk ability atau kemampuan. Berikutnya, can itu untuk permission atau possibility. Permission itu izin, possibility itu kemungkinan. Baiklah, kita lihat contoh-contohnya. You can go home earlier. Kamu boleh pulang lebih awal. Ya. Atau kamu dibolehkan pulang lebih awal. Berikutnya, we can meet the artist if we are lucky. Kita bisa berjumpa artis tersebut jika kita beruntung, ya. Jadi kita mungkin bisa bertemu artis tersebut. Berikutnya, we can't see the stars in the afternoon. Kita tidak bisa melihat bintang-bintang di siang hari. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat bintang di siang hari. Berikutnya, I can't watch that movie until I'm 18 years old. Saya tidak bisa menyaksikan film tersebut sampai saya berusia 18 tahun. Ya, saya tidak diperbolehkan. I'm not allowed. Saya tidak diperbolehkan menonton
film tersebut sampai saya berusia 18 tahun. Jadi yang kedua ini can adalah untuk permission, izin atau possibility. Kita lihat dari contoh-contohnya. Berikutnya masih can. Can itu untuk request. Request itu adalah permohonan, dan offer. Offer itu penawaran atau menawarkan. Kita akan lihat contoh-contohnya. Can I have another cup of coffee, please? Boleh saya minta kopi lagi? Ya, atau am I allowed to have another cup of coffee? Apakah saya diperbolehkan untuk minta kopi lagi? Can we smoke here? Bisakah atau bolehkah kami merokok di sini? Ya, sama. Apakah kami diizinkan merokok di sini? Can you lend me some money? Bisakah kamu minjamkan aku sejumlah uang? Ya. Is it possible for me to borrow your money? Ya, ini adalah kata lain ya. Apakah mungkin bagi saya untuk meminjam uangmu? Berikutnya, what can I do for you? Ya, artinya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Biasanya untuk pelayan toko yang menghampiri pelanggannya. Ya, what possibility I can give you? Ya, kemungkinan apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Di sini adalah can untuk request, ya, permohonan, dan offer, menawarkan. Ya. Could juga bisa digunakan untuk menggantikan can, dan could ini lebih sopan. Ya. Jadi could I atau could we. Berikutnya, may. May itu untuk permission, izin atau request, ya, permohonan. Kita lihat contoh-contohnya. You may come anytime to my house. You may come anytime to my house. Kamu boleh datang kapanpun ke rumahku. Jadi kamu diizinkan untuk datang ke rumahku. Berikutnya, your brother may join this group. Abangmu atau saudara laki-lakimu boleh bergabung di grup ini. Ya. Jadi, saudara laki-lakimu diizinkan untuk bergabung di grup ini. Berikutnya, may I borrow your calculator? Bolehkah saya meminjam kalkulatormu? Ya. Atau apakah saya diizinkan untuk meminjam kalkulatormu? Berikutnya, may we go home now? Nah, bolehkah kami pulang sekarang? Ya. Apakah kami diizinkan untuk pulang sekarang? Nah, ini adalah permission atau izin. Perhatikan, may hanya digunakan untuk subjek I dan we dalam pertanyaan atau dalam permohonan. Oke, berikutnya may untuk possibility atau kemungkinan. He may come late again. Dia mungkin datang terlambat lagi. Ya. Probably, mungkin, ya. He will come late again. Dia akan datang telat lagi. I may not join you tomorrow. Oke. Artinya, ya, mungkin saya tidak akan bergabung dengan Anda besok. It may happen to anyone. Ya, mungkin ini bisa terjadi kepada siapapun, ya. Probably it can happen to anyone. Ya, mungkin ini bisa terjadi kepada siapapun. There may be somebody else. Pasti, ya, atau mungkin di sini. Mungkin, ya,
ada orang lain. Ya, mungkin ada seseorang yang lain. Kita lihat, Mike bisa menggantikan may untuk sesuatu yang lebih tentatif. Oke, kita lanjut. Must. Must itu untuk obligation dan deduction. Obligation itu kewajiban, deduction itu pengambilan kesimpulan atau kesimpulan sementara atau juga kesimpulan berdasarkan asumsi seseorang. Ya. Kita lihat contoh-contohnya. We must study harder, otherwise we fail. Kita harus belajar lebih keras, jika tidak kita gagal. Ya. If we don't study harder, we will fail. Jika kita tidak belajar lebih keras, kita akan gagal. Berikutnya, I must go to the dentist this evening. Saya harus pergi ke dentist, ya, ke dokter gigi this evening, malam ini. Ya. Di sini must adalah obligation, ya, karena keras, ya, itu kewajiban. Ya, I need to check my teeth, so I'm going to the dentist. Ya, saya harus memeriksa gigi saya, sehingga saya harus pergi ke dokter gigi. Ya, ini adalah keharusan keras dari dalam dirinya. He must be an English teacher. Nah, ini beda dari contoh kedua di atas. Yang di atas itu adalah keharusan, ya, keharusan artinya dia harus melakukan sesuatu, tapi ini adalah beda. Must be. Di sini kita lihat must be, ya. Itu artinya asumsi, ya. He must be an English teacher. Ya. Dia pasti seorang guru bahasa Inggris. I'm sure he is an English teacher. Ya, saya yakin dia seorang guru bahasa Inggris. Ya. Asumsi itu berdasarkan penilaian pribadi seseorang. Ya, bisa benar, bisa tidak. Ya. He must be an English teacher. Berikutnya, contoh berikutnya, the man must have magic. Perhatikan, ini juga berbeda dari yang dua di atas. Ini adalah deduction atau assumption. The man must have magic. Orang itu pasti punya magic atau ilmu hitam. Ya. I'm sure the man has magic. Ya. Sorry, ini ada dua I'm sure, ya. Seharusnya satu saja. I'm sure the man has magic. For request and negative obligation, we use have to. Jadi untuk pertanyaan dan negatif, kita menggunakan have to. Ya. Kita akan bahas di pelajaran lainnya nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Masih must. Must untuk prohibition. Prohibition itu larangan, ya, terutama dalam negatif, yaitu must not. Oke, kita lihat contohnya. We must not smoke here. Kita tidak boleh merokok di sini. Ya, kita dilarang merokok di sini. You must not tell anyone my secret. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun rahasiaku. Ya, please don't tell my secret to anyone. Jangan ceritakan rahasiaku kepada siapapun. Anyone must not enter this area. Siapapun tidak boleh masuk ke area ini. Jadi siapapun dilarang untuk masuk ke area ini. They must not use calculator in the exam. Mereka tidak boleh menggunakan kalkulator dalam ujian. Ya, mereka dilarang menggunakan kalkulator dalam ujian. Berikutnya will. Ya. Will untuk planning, rencana, prediction, prediksi, promise, janji, dan conditional. Conditional itu bersyarat, ya, seandainya atau jika. Kita lihat contoh-contohnya. We will renovate this building. Ya, kita akan merenovasi gedung ini. Ini adalah rencana. Ya, we plan to renovate this building. Berikutnya,
I will not tell your secret to anyone. Saya tidak akan memberitahu rahasiamu kepada siapapun. Ya. Ini adalah promise atau janji. Saya berjanji, ya. I promise I will not tell your secret to anyone. Berikutnya, Liverpool will win again this match. In this match, Liverpool akan menang lagi dalam pertandingan kali ini. Ini adalah prediction, ya. I predict that Liverpool will win again this match. Saya prediksi bahwa Liverpool akan menang lagi dalam pertandingan kali ini. I will come if he invites me. Nah, ini adalah conditional atau bersyarat, ya. I will come if he invites me. Saya akan datang jika dia mengundangku. Ya. I only will come if he invites me. Saya hanya akan datang jika dia mengundang saya. Oke, ini the will untuk planning, rencana, prediction, prediksi, promise, janji, dan conditional, bersyarat. Selanjutnya, masih will. Nah, berikutnya will untuk request atau permohonan dan permintaannya. Terutama dalam kalimat tanya. Kita lihat contoh-contohnya. Will you marry me? Maukah kau menikah denganku? Nah, I request you to marry me. Ya, saya memohon kamu untuk menikah denganku. Berikutnya, will you open the door please? Maukah kamu membuka pintu tersebut atau pintu itu? Ya, ini juga memohon untuk membuka pintu. Will you please pass the salt? Ya, maukah kamu memberikan garam tersebut? Ya. Berikutnya, will you help us? Maukah kamu membantu kami? Ya, ya, ini adalah request atau permohonan. Would is more polite, ya. Jadi will di sini bisa diganti dengan would untuk request, dan itu lebih sopan, ya, lebih baik digunakan terutama untuk orang asing, stranger, dan orang yang lebih tinggi posisinya atau levelnya di atas kita. For planning, in question we use be going to. Untuk rencana dalam pertanyaan, kita gunakan be going to. Ya, ini akan kita bahas dalam pelajaran lainnya, ya. Nanti ada perbedaan antara will dan be going to. Baik, kita lanjutkan. Should. Nah, should itu adalah suggestion, advisability. Jadi should itu adalah suggestion, ya, saran. Advisability, nasihat, ya. Jadi saran atau nasihat. Kita lihat contoh-contohnya. You should study English. Kamu seharusnya belajar bahasa Inggris. Atau I suggest you to study English. Sarankan kamu belajar bahasa Inggris. You should stop smoking. Kamu seharusnya berhenti merokok, ya. I advise you, ya, to stop smoking. Saya nasihati kamu untuk berhenti merokok. We should not make any noise here. Kita seharusnya tidak membuat keributan atau kebisingan di sini, ya. It is better we don't make any noise here, ya. Lebih baik kita tidak melakukan kebisingan di sini. Berikutnya, should I come earlier tomorrow? Haruskah aku datang lebih awal besok? Ya. Do you suggest that I come earlier tomorrow? Apakah Anda menyarankan saya untuk datang lebih awal besok? Ya, jadi should ini digunakan untuk saran atau nasihat. Demikianlah penjelasan mengenai modal auxiliary. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan video-video saya berikutnya segera.
Jika kebetulan Anda berada di Bogor, kemudian Anda mengetik privat bahasa Inggris, maka yang muncul adalah privat bahasa Inggris conversation. Itu adalah profil saya di Google. Artinya bahwa saya selalu di atas jika pencarian menggunakan privat bahasa Inggris conversation atau les bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris di wilayah Bogor. Privat bahasa Inggris conversation untuk kiwasa.